Selamat datang di Alur Donghua. Kali ini Mimin akan cerita novel The Crown, Emperor of Eternity. Sebelum mendengarkan jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ya biar Mimin tambah semangat. Selamat mendengarkan. Melanjutkan episode sebelumnya, kekuatan dalam tubuhnya melonjak seperti laut dan sungai. Chu Guangsheng merasakan kekuatan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Setiap sel dan setiap saraf di tubuh Chu Guangsheng dipenuhi dengan kegembiraan. Kegembiraan yang tak terlukiskan melonjak di seluruh tubuhnya, menyebabkan tangannya yang terkepal gemetar tak terkendali. Tingkat ke-6 Rana Yin Yang. Wajah Chu Guangsheng menampakkan kegembiraan. Jika dibandingkan dengan peningkatan ke Rana Yin yang tingkat ke-7, dia merasa sedikit menyesal di dalam hatinya. Tetapi, hal ini tidak mempengaruhi kegembiraan tak terkendali yang melonjak. Sekarang, aku tidak perlu menggunakan semua kartu trufku untuk melawan praktisi Rana Yin yang tingkat ke-7. Saat berbicara, matanya yang gelap memperlihatkan ekspresi tidak sabar. Tentu saja, yang ia maksud hanyalah para praktisi Rana Yin yang tingkat ke-7 biasa. Jika menyangkut para jenius yang benar-benar hebat, bahkan jika tingkat kultivasi mereka sama dengannya, belum tentu mudah untuk mengalahkannya. Bagaimanapun juga, di dunia ini, kemampuan bertarung adalah cerminan terbaik dari kultivasi seseorang. Sebelum bertarung, tidak ada yang bisa dipastikan. Pada luar angkasa, Chu Guangsheng mengulurkan jarinya dan dengan kilatan cahaya perak. Jarinya tampak berubah menjadi badai perak yang menyusut berkali-kali lipat. Dalam sekejap, aura yang dahsyat menyapu, bagaikan laut yang dilanda tsunami. Langsung melonjak dengan momentum yang sangat mengerikan. Jika aku dapat sepenuhnya menyatukan kekuatan badai luar angkasa ini ke dalam tubuhku, setidaknya aku dapat meningkatkan kultivasiku ke tingkat ke-9 Rana Yin Yang. Namun, dia mengerti bahwa ini hanya omong kosong. Mengingat kekuatan badai luar angkasa ini, jika digabungkan secara paksa, kekuatan dahsyatnya akan cukup untuk menghancurkan sepenuhnya. Sudah saatnya menuju benua hidup dan mati sekarang. Chu Guangsheng menatap ke kejauhan. Dia telah membuang-buang banyak waktu di sini. Dan saya percaya semua orang selamat telah memasuki benua hidup dan mati. Jalan, Chu Guangsheng segera meningkatkan kecepatan pulau magnet itu hingga batas maksimum. Dan segera melesat menuju badai ke benua hidup dan mati. Sekarang, setelah dia menaklukkan badai luar angkasa ini, dia tidak lagi takut dengan bahaya di luar angkasa yang rusak. Dan dapat memacu kecepatan semaksimal mungkin tanpa hambatan. Pulau magnet itu melesat menembus angkasa dengan kecepatan tinggi. Dan segera mendekati tepian ruang yang rusak. Chu Guangsheng melirik ke depan. Dan garis besar benua besar terlihat di hadapannya. Rasa luas yang belum pernah terjadi sebelumnya menyelimutinya. Dan seperti suara samar dari zaman kuno terginang di telinganya. Dia bisa merasakan dengan seksama. Dia bisa merasakan niat membunuh yang tragis dari medan yang luas ini. Perasaan ini membunuh seperti itu membuat orang merasa seolah-olah mereka berada di medan perang kuno. Seperti menyaksikan secara langsung pertarungan yang tragis dengan mata kepala mereka sendiri. Akhirnya kita sampai. Wajah Chu Guangsheng tampak serius. Benua hidup dan mati ini adalah titik akhir bagi semua orang di tanah terlantar. Pertarungan sengit tingkat atas perlahan akan dimulai saat dia melangkah ke benua hidup dan mati.
Siapapun yang mampu bercita-cita mencapai posisi tertinggi sejati akan menjadi yang terkuat di antara semua generasi muda di 10 wilayah. Dan langsung memasuki 9 surga untuk menjelajahi dunia lain yang lebih menarik. Dunia yang membuat jantungnya berdepar kencang. Bahkan, jika seorang belum pernah melihatnya, dunia ini cukup untuk membuat seseorang merindukannya tanpa henti. Karena itu adalah dunia yang benar-benar kuat. Dan hanya di tempat seperti itu seseorang dapat memiliki kesempatan untuk mencapai puncak dunia kultivasi. Meskipun tujuan ini berada di luar jangkauan, dia tidak dapat disangkal bahwa itu keinginan yang terpendam jauh di dalam hati setiap praktisi. Tiba-tiba terdengar suara keras, membuatnya langsung menarik pikirannya kembali. Dia melihat pulau magnet berlabuh di tepi batu besar, dan ruang rusak berbahaya sudah berada di belakangnya. Cukuangseng berdiri di pulau magnet itu. Dia melihat ke kejauhan, ekspresinya menjadi sedikit linglung. Banyak sekali orang bermimpi menginjakan kaki di benua kuno ini. Namun banyak pula yang meninggal di ruas ruang yang hancur ini, bahkan sebelum melihatnya. Setelah beberapa saat, dia melompat ringan, dan kakinya sepenuhnya berada di benua hidup dan mati. Pulau magnet itu langsung berubah menjadi aliran cahaya, dan langsung menyerbu ke dalam cincin penyimpanan. Di manakah tempat ini? Cukuangseng melihat sekeliling tapi tidak menemukan jejak makhluk hidup apapun. Energi yin yang sangat kuat. Ia mendengus di udara, dan ekspresinya langsung berubah drastis. Ia mengangkat kepalanya untuk melihat gunung yang diselimuti energi yin. Jelaslah bahwa energi negatif itu datang dari balik gunung. Aku akan pergi ke sana. Cukuangseng menghentakkan kakinya, sosoknya langsung melesat keluar dan segera muncul di atas pegunungan. Matanya menyapu pada sebuah bukit kecil. Di puncak bukit itu terberdiri sebuah lempengan batu yang pecah. Lempengan batu itu tingginya 100 kaki, dengan beberapa huruf besar terukir miring di atasnya. Tanah orang mati. Tatapan mata Cukuangseng menyelusuri parasit batu itu. 4 huruf aneh muncul di matanya, dan hawa dingin yang tak dapat dijelaskan menyelimuti dirinya. Ini tempatnya. Ketika dia mencerna keempat kata itu, hatinya tiba-tiba terguncang, dan pandangan ngeri terpancar di matanya. Yang disebut sebagai tanah orang mati ini juga merupakan tempat yang berbahaya di benua hidup dan mati. Konon, pada zaman dahulu kala, dalam sebuah perang besar, 2 pasukan yang terdiri dari ratusan juta orang pernah bertempur di sini, dan akhirnya semuanya dikuburkan di sini. Setelah bertahun-tahun, ditambah dengan medan unik di tempat ini, terlalu banyak energi negatif yang terkumpul, menyebabkan tubuh para prajurit yang gugur memperoleh jejak kesadarannya dan menjadi mayat yang dapat berjalan. Dan dari sinilah asal-muasal tanah orang mati. Meskipun sebutan tanah orang mati kurang tepat, masyarakat sudah terbiasa menyebut tempat ini dengan nama itu. Aku benar-benar datang ke sini. Cukuangseng menggelengkan kepalanya dan tidak bisa menahan senyum masam di sudut mulutnya. Mayat hidup ini tidak merasakan sakit. Selama mereka masih memiliki sedikit kekuatan, mereka akan melancarkan serangan tanpa memperdulikan akibatnya. Yang menyebabkan rasa sakit kepala bagi orang-orang. Tapi sekarang masih siang. Zombie-zombie itu seharusnya tidak memiliki kekuatan untuk menyerang. Cukuangseng melirik matahari yang menggantung tinggi di langit. Selama tidak malam hari, tidak banyak bahaya saat berjalan di tanah orang mati. Mari kita lewati tanah orang mati ini secepat mungkin.
Chu Kuang-seng langsung bergerak dengan cepat terbang menuju kejauhan. Sepanjang perjalanan, dia berpapasan dengan beberapa zombie di sana-sini. Namun karena hari ini masih siang, dan para monster merepotkan ini tidak memberikan ancaman apapun. Makin banyak mayat hidup. Saat ia masuk semakin ke dalam tanah mayat hidup, puluhan ribu mayat hidup mulai bermunculan. Saya harap bisa meninggalkan tempat ini sebelum gelap. Chu Kuang-seng terus terbang dengan kecepatan penuh. Di tengah angin menderu, sebuah sosok terbang cepat dan segera menghilang di kejauhan. Kemanapun zombie Chu Kuang-seng lewat, ada banyak zombie yang berkeliaran. Monster-monster ini kulit berwarna coklat tua busuk, dan gelombang bau menyengat yang bisa membuat orang pingsan jika terus mencium baunya. Chu Kuang-seng melambaikan lengan bajunya dengan angin kencang bertiup, menghancurkan belasan mayat di depannya. Dia mengerutkan kening saat menatap para zombie yang hendak menjadi gila, lalu segera mempercepat langkahnya dan segera meninggalkan tempat itu. Lagi pula, dia tidak ingin terjerat dengan makhluk yang bukan manusia maupun hantu. Jika itu terjadi, siapa tahu hal buruk apa yang mungkin terjadi. Hari sudah mulai gelap. Mayat hidup ini akan menjadi gila. Chu Kuang-seng mengalihkan pandangan dari matahari terbenam, lalu menatap mayat hidup itu. Pada saat ini, mata mayat hidup yang awalnya kosong itu berangsur-angsur ternoda oleh sedikit darah, yang menandakan akan mulainya menjadi gila. Saat itu, dia pasti akan terperangkap di lautan mayat hidup dan akan sulit untuk melarikan diri. Sungguh merepotkan. Chu Kuang-seng menepis puluhan zombie yang mengelilinginya. Ada banyak sekali mayat hidup di sini. Dan bahkan jika dia menggunakan seluruh kekuatannya, mustahil untuk membunuh mereka semua. Ada kota, tepat saat dia tengah khawatir, angin dingin menderu di daratan di kejauhan, memperlihatkan sebuah kota hitam. Di tempat di mana mayat hidup ada di mana-mana. Kota hitam ini terlihat sangat aneh. Seolah-olah ini adalah kota kematian di neraka. Mari kita pergi untuk lihat dulu. Chu Kuang-seng merenung sejenak, lalu segera berangkat dan terbang menuju kota. Apapun yang terjadi, dia harus pergi untuk melihatnya. Semakin dekat dengan kota, keterkejutan di matanya menjadi semakin kuat. Keheranan ini bukan berasal dari kota itu, tetapi dari banyak praktisi yang datang dari segala arah menuju kota. Melihat pemandangan ini, mata Chu Kuang-seng tiba-tiba berbinar. Dan dia samar-samar mengerti bahwa ada lebih dari satu praktisi yang menerobos masuk ke kota bersamanya. Dan kota ini kemungkinan merupakan titik kumpul. Dengan pemikiran ini, dia tidak lagi ragu. Dia meningkatkan kecepatannya hingga maksimum untuk bergegas menuju kota. Setengah jam kemudian, Chu Kuang-seng jatuh dari udara dan muncul di depan kota. Kota mayat. Dia melihat ke atas gerbang kota. Di sana ada sebuah plakat batu pecah dengan 3 huruf kuno yang terlihat samar-samar di atasnya. Dia menarik pandangannya lalu berjalan memasuki kota tanpa henti. Begitu memasuki kota, suasana dingin di udara menghilang, dan pandangannya menjadi semakin jelas. Kota ini tampaknya dilindungi oleh formasi alam. Chu Kuang-seng menatap ke langit, di mana udara berfluktuasi. Dan dia samar-samar dapat melihat formasi yang sangat besar memanjang keluar, menutupi seluruh kota. Tidak heran tempat ini menjadi tempat berkumpul. Dia menggelengkan kepalanya, melihat sekeliling, memilih arah lalu berjalan mendekat. Tidak seorang pun tahu siapa yang membangun kota ini
di tempat seperti ini. Setelah melihat sekeliling, Chu Guangsheng menemukan sebuah ruang batu yang agak bobrok sebagai tempat tinggalnya. Di dalam ruangan, dia melihat keluar jendela ke arah kota. Di sana, banyak praktisi dari seluruh dunia berkumpul. Dalam perjalanan ke sini, ia juga mengetahui bahwa beberapa hari lagi akan menjadi hari yang sangat istimewa, yaitu bulan purnama ganda. Sesuai namanya, bulan purnama ganda ini berarti 2 bulan purnama muncul di langit secara bersamaan. Saat itu, para zombie di seluruh tanah orang mati akan menjadi sangat ganas. Dan hari ini juga merupakan waktu paling berbahaya sepanjang tahun untuk tanah orang mati. Aku benar-benar beruntung. Chu Guangsheng menggelengkan kepalanya tanpa daya. Tampaknya dia perlu tinggal di kota 10.000 mayat. Selama beberapa hari hingga bulan purnama ganda berlalu, sebelum dia dapat meneruskan perjalanannya. Jika tidak, saat malam tiba, pasukan besar mayat hidup akan menelannya. Saat malam semakin larut, meskipun Chu Guangsheng berada di dalam kota, dia masih bisa mendengar suara gemuruh yang menyeramkan, yang datang dari luar kota dari waktu ke waktu, yang terus bergema di atas kota. Dia menggelengkan kepalanya, lalu menghilang ke dalam ruangan. Saat dia muncul kembali, dia sudah berada di ruang pohon kuno. Manfaatkan beberapa hari ini untuk memperkuat kekuatanku. Chu Guangsheng memejamkan mata lalu membentuk segel di telapak tangannya. Meskipun sebelumnya kekuatannya telah meningkat drastis, dia telah menekannya sedikit. Namun secara keseluruhan, tingkat kultivasinya masih meningkat terlalu cepat. Dan dia masih sedikit belum matang dalam mengendalikan kekuatannya. Maka dalam situasi ini, ia perlu merendam kekuatannya untuk memastikan fondasinya tetap kokoh dan tidak menyisakan bahaya tersembunyi bagi terobosannya di masa mendatang. Waktu berlalu, hari demi hari dalam masa penenangan ini. Selama periode ini, orang-orang di kota itu diam saja, seolah-olah mereka semua sedang dalam pengasingan untuk bersiap menghadapi bulan purnama ganda yang akan segera datang. Suatu hari, matahari hampir tenggelam dan senja perlahan menyelimuti seluruh langit. Untuk sesaat, kota 10.000 mayat hidup menjadi sangat sunyi. Dan suasana muram perlahan muncul, menyebar ke setiap sudut kota 10.000 mayat. Ketika matahari terbenam sepenuhnya, seluruh dunia tiba-tiba menjadi gelap. Dan sosok-sosok yang tak terhitung jumlahnya bergegas masuk dari segala arah dan mendarat di tembok kota. Bulan purnama ganda. Di tengah kerumunan, Chu Guangsheng menatap langit. Di sana ada 2 bulan purnama yang sangat terang berangsur-angsur terbit. 2 bulan purnama itu memancarkan cahaya yang menyilaukan, menerangi dunia yang gelap itu. Namun, yang membuat orang merasa tidak nyaman, bahwa cahaya bulan ini sedingin es tanpa kehangatan pun. Mayat hidup mulai menjadi gila. Seseorang pun berseru, dan pandangan semua orang tertuju ke luar kota, melihat gerombolan mayat hidup berkumpul bersama. Saat bulan purnama ganda berangsur-angsur mencapai puncaknya, mata para mayat hidup ini berubah menjadi merah darah. Dan aura yang sangat brutal terpancar dari tubuh mereka. Wajah Chu Guangsheng tampak serius. Dia menatap mayat hidup yang hampir menjadi gila. Dan kekuatan dalam tubuhnya melonjak pelan. Pada saat seperti itu, mayat hidup ini akan menjadi sangat berbahaya. Dan bahkan dengan perlindungan kota 10.000 mayat, mereka tidak dapat menjamin keselamatan mutlak. Karena di masa lalu,
ada kejadian pasukan mayat hidup yang menyerbu kota dan membantai orang-orang yang berada di kota. Dan kini tibalah saatnya yang paling berbahaya. Semua orang menjadi waspada dan tidak berani lalai sedikit pun. Saya harap tidak terjadi apa-apa. Mayat hidup gila ini terlalu menakutkan. Begitu mereka kehilangan kemampuan untuk melawan, nasib mereka akan sangat menyedihkan. Dalam keheningan yang mencekam ini, waktu berlalu sedikit demi sedikit. Ketika bulan purnama ganda mencapai puncaknya, semua orang menahan nafas. Aura dingin langsung menyelimuti seluruh kota 10.000 mayat. Dan mayat hidup mulai mengamuk. Terima kasih.